Yesus. Segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara kajian webinar series dalam rangka Semarak 1 tahun SD Islam Amanah Cendekia Karanganyar yang insya Allah penuh berkah ini ya. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Maaf ini agak rame ya. Nggak apa ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara webinar pada malam hari ini yang bertemakan pendidikan dan pengajaran dalam perspektif ontologis dan konsep Islam, teori Al-Ghazali dan SMN Al-Atas yang akan dibawakan Ustazah Miselia Ningrum, Magister Pendidikan. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, perkenankan saya membacakan susunan acara, yaitu eh, materi yang akan disampaikan langsung oleh Ustazah, kemudian diskusi atau sharing, kemudian penutup. Baik, tanpa eh, kita langsungkan saja untuk acara yang pertama, yaitu eh, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Miselia. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, suara saya belum kembali, jadi sedikit banyak saya nanti akan menyampaikan inti-intinya saja dan mungkin tidak bisa berlama ya karena menghemat suara seperti itu. Oke, kita langsung aja share screen. Oke. Pendidikan dan pengajaran dalam perspektif ontologis dan konsep Islam. Bentar, saya zoom dulu. Oke. Teori Al-Ghazali dan Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Nah, di sini tujuan kajian kita adalah memahami makna pendidikan dan pengajaran secara ontologis. Kemudian yang kedua, mengkaji konsep pendidikan menurut Al-Ghazali dan Al-Atas. Yang ketiga, menemukan implementasi praktis di SD Islam Amanah Cendekia. Pertama, makna ontologis pendidikan dan pengajaran. Sebentar. Oke. Ontologis ini istilah ontologis ini selain ontologis di sini ada istilah epiti, epistemologis dan aksiologis. Nah, bedanya apa nih? Kalau ontologis ini dia membahas lebih ke apa yang ada terkait seperti hakikat keberadaan nih, hakikat keberadaan. Nah, tadi yang kedua ada epistemologis. Epistemologis ini bagaimana kita tahu, lebih ke cara mengetahuinya. Tapi kalau aksiologis itu untuk apa kita mengetahui gitu ya. Jadi kayak nilai dan manfaatnya gitu. Nah, di sini kita membahas eh, hanya sebatas dari pandang ontologisnya saja. Jadi kajian tentang hakikat keberadaan pendidikan dan pengajaran. Nah, sekarang pertanyaan utamanya, apa hakikat manusia dan apa tujuan mendidik? Seperti itu ya. Nanti kita akan bahas ke depannya. Kemudian dalam Islam sendiri, pendidikan itu bukan sekadar transfer ilmu, tetapi ada proses pensucian jiwa dan pengembangan potensi fitrah untuk mengabdi kepada Allah.
Ini di sini saya keinget Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu punya guru. Gurunya Imam Syafi'i ini banyak. Salah satunya ada Imam Waqi'i. Imam Waqi'i ini nama lengkapnya Abu Sufyan Waqi'i al al siapa? Lupa ya. Abu Sufyan Waqi'i bin Al Jarrah kalau nggak salah itu. Nah, beliau ini terkenal dengan hafalannya yang sangat kuat, bahkan dalam sekali duduk beliau bisa menghafalkan 700 hadis secara spontan gitu. Imam Syafi'i pernah bertanya kepada Imam Waqi'i tentang sulitnya menghafal di sini. Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu. Nah, jadi bagaimana eh, proses penyucian jiwa dan pengembangan potensi fitrah itu dialami oleh Imam Syafi'i yang mengadu kepada Imam Waqi'i. Kurang lebih kata-katanya seperti ini. Syakautu ila waqi'i su'al khifdi farsyadani ila tarkil ma'ashi fa'ahbaroni bi anna ilma nurun wa nurullahi la yuhdali ashi. Intinya, sebuah ilmu itu tidak akan masuk ke jiwa kecuali dengan kebersihan hati. Jadi contohnya ilmu itu sebagai cahaya gitu ya. Jadi cahaya itu tidak akan menembus jika cahaya itu terhalang oleh dosa seperti itu. Oke. Nah, di sini ada pendidikan menurut Al-Ghazali. Hakikat pendidikan adalah tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, dan tahdibul akhlak, perbaikan akhlak. Kalau misalnya kita perdalam lagi, ilmu itu menurut Al-Ghazali itu dibagi menjadi dua. Ada ilmu, maaf, ada ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Cuma kita tidak membahas itu, nanti akan dibahas ke depannya lagi dengan Ustadz Baru insya Allah di webinar selanjutnya. Nah, tujuan dari pendidikan itu sendiri menurut Imam Ghazali adalah mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan metode apa? Dengan metode pengamalan. Nah, ini yang sudah kita lakukan di SD selama Amanat Cendekia, bahwa anak-anak kita berikan lebih banyak amalan daripada teori di kelas itu sendiri. Contohnya kita memiliki aktivitas morning activity namanya, yang mana di dalamnya itu ada sholat duha, dimulai dari wudhu dulu. Wudhu, kita lihat wudhunya bagaimana anak itu menggerakkan tangannya, membasuh apa namanya anggota tubuhnya, kemudian membaca doa, kemudian sholat duha. Ya sekarang alhamdulillah anak-anak sudah banyak peningkatan ya Bapak Ibu, karena sudah semakin tertib dan bisa menghafalkan doa sholat dengan lancar. Nah, kemudian ada zikir pagi juga. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, kita melakukan morning activity tersebut, gitu. Kemudian di sini guru sebagai murabi atau pendidik spiritual. Nah, jadi jika ada pertanyaan apakah guru bisa digantikan dengan AI, tentu saja secara intelektual mungkin bisa, tapi secara spiritual ini tidak bisa karena AI ini tidak bisa menjiwai adab dari anak-anak. Jadi psikologisnya anak-anak itu bagaimana kita menerapkan dengan adab-adab yang harusnya anak-anak eh, lakukan. Nah, di situ AI belum bisa melakukannya itu. Kemudian ada penekanan adab sebelum ilmu. Nah, ini yang sering kita dengar ya bahwa ilmu di atas adab di atas ilmu, maaf. Gitu. Nah, kita juga menerapkan setiap apa yang didengar, dilihat dan dirasakan anak-anak di dalam SD Islam Amanah Cendekia itu harus bernilai
pendidikan gitu. Ada pepatah Arab juga yang mengatakan kulama naro nasma nandur nashur kulama min awamilit tarbiyah. Nah, itu tadi yang saya katakan bahasa Indonesianya. Setiap apa yang dilihat, dirasa dan eh, didengar anak-anak harus berunsur pendidikan gitu. Nah, ini kita beralih ke pengajaran menurut Al-Ghazali. Nah, pengajaran menurut Al-Ghazali di sini adalah bagian dari pendidikan gitu. Maaf, Nah, Us. fokusnya, Maaf, oh iya, Ustazah. ya, Itu share screen-nya tidak jalan. oh share screen Maksudnya, tidak aja. ya, nggak, slide-nya itu nggak ke yang dibicarakan gitu loh. Oh gitu. Ini sampai mana Ya. Ustazah? Ini masih di slide pertama. Jadi Oh, dia Insya nggak Allah. berubah dari tadi. Heeh. Sebentar, saya stop share screen dulu. Hmm. Apa begini aja ya? Oke. Ini yang tadi tujuannya ada tiga. Nah, dari ontologisnya, di sini ada pendidikan menurut Al-Ghazali. Yang tadi, pendidikan, hakikat pendidikan adalah tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Ya, di sini juga saya ada buku yang bisa menjadi rujukan kita semua dari bukunya Al-Ghazali. Oh, tidak bisa dilihat ya. Sebentar, coba saya. Hmm, ya, gini aja gini nih. Nah, ini namanya Minhajul Abidin bukunya. Nggak kelihatan ya. Nah, Minhajul Abidin ini bisa menjadi rujukan kita, Bapak Ibu, untuk apa ya namanya? Untuk ya jadi buku rujukan gitu. Untuk di sini ada pengenalan ibadah dari dasar, pengenalan ilmu dari dasar gitu. Kemudian ini tadi untuk pengajaran menurut Al-Ghazali, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Nah, fokusnya dia mengantarkan peserta didik memahami ilmu yang bermanfaat. Nah, kenapa di sini saya katakan ilmu yang bermanfaat? Karena ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, contohnya seperti apa ilmu yang tidak bermanfaat itu? Ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak bisa mengantarkan kita kepada kebaikan, gitu. Nah, makanya ada doa itu, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah eh, kami ilmu yang bermanfaat gitu kan. Karena memang ada ilmu yang tidak bermanfaat. Contohnya ilmu ilmu hitam ya, ilmu perdukunan itu termasuk ilmu yang tidak bermanfaat ya Bapak Ibu. Kemudian guru juga wajib mendidik dengan hikmah dan keteladanan. Bukan hanya untuk mengisi otak. Nah, jadi guru itu bukan hanya untuk mentransfer ilmu, tapi menanamkan tauhid ke anak. Nah, contohnya ketika kita melakukan morning activity itu, kita melakukan dan kita juga memberitahu, kita menyelipkan bahwa aturannya seperti ini yang Allah perintahkan. Nah, itu salah satu contoh. Atau mungkin rukun rukun Islam gitu contohnya. Kita tidak hanya mengajarkan dan meminta anak untuk menghafal rukun Islam itu ada 5. Dan yang pertama syahadat, tapi kita langsung mengajarkan, maaf sebentar, syahadat itu seperti apa, terus puasa itu seperti apa, sholat itu seperti apa, bagaimana turunannya gitu, dari mana awal mulanya sholat itu, nah seperti itu aja Bapak Ibu. Jadi tidak hanya
dari Al-Ghazali dan kita juga menerapkan di SD selama mana cendekia untuk anak-anak, untuk guru itu menjelaskan kepada anak-anak itu langsung kepada inti dari pembelajaran itu seperti apa gitu dan berujung ke pentauhidan. Ini ada quotes dari Al-Ghazali, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Sebentar, saya izin minum dulu aja Bapak Ibu, maaf. Eh, Oke, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oh kelihatan. Kok di saya malah nggak yang kelihatan ya? Oh ya ya, maaf. Harus digeser. Duh, kok gini ya? Sebentar ya, maaf ya. Oh, sudah. Oke, pendidikan menurut Syed Muhammad Nagib Alatas. Sebentar coba view-nya. Sebentar ya, Bapak Ibu. Saya ulang share screen-nya. Sebentar ya. Maaf. Oke, kita berlanjut ke pendidikan menurut Syed Muhammad Nagib Alatas. Ini tadi Ustazah Kiki menyebutkan dengan singkatan SMN, Syed Muhammad Nagib Alatas. Nah, dari Alatas sendiri menggunakan definisi pendidikan itu adalah proses penanaman takdib dalam diri manusia. Nah, tujuannya untuk mencapai insan adabi. Nah, manusia beradab yang mengenal tempat dirinya di hadapan Allah dan menolak konsep sekularisasi ilmu. Sekularisasi ilmu itu contohnya eh, tidak menggabungkan atau malah memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum lainnya. Contohnya seperti kadang kita pernah mendengar statement politik dan agama itu tidak ada hubungannya. Padahal di agama sendiri sudah diajarkan bagaimana aturan-aturan berpolitik. Nah, seperti itu eh, pemisahan antara agama dan kehidupan atau agama dan lainnya. Nah, itu namanya sekularisasi. Sekularisasi. Nah, jadi kalau di sini sekularisasi ilmu berarti dalam kaitannya dalam dunia keilmuan seperti itu. Nah, pendidikan harus menghubungkan ilmu dengan makna dan hikmah. Kita lanjut slide selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada quotes dari Alatas. The purpose of education in Islam is not to produce good citizen, but to produce God man. Jadi artinya adalah tujuan pendidikan dalam Islam bukan untuk menghasilkan warga negara yang baik, melainkan untuk menghasilkan manusia yang baik. Nah, di sini disebutkan warga negara yang baik itu bukan maksudnya kita tidak apa namanya menjadi warga negara yang baik gitu, tapi di sini lebih ke
lebih condong ke pekerjaan. Nah, jadi intinya kita belajar itu, kita mengenyam pendidikan itu bukan semata-mata untuk mendapat pekerjaan yang baik, tapi untuk menjadi manusia yang baik. Nah, itu beda ya di situ Bapak Ibu ya. Manusia yang baik itu manusia yang seperti apa? Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa manusia yang baik adalah insan adabi di sini. Manusia yang beradab, yang mengenal tempat dirinya di hadapan Allah. Seperti itu. Nah, di sini ada konsep pengajaran menurut Al-Atas. Pengajaran menurut Al-Atas adalah proses penyampaian ilmu yang benar, teratur, dan bertujuan mengarah kepada pengenalan Tuhan. Nah, di sini dalam literatur yang sedikit saya baca, teratur yang disebut Prof. Alatas ini benar-benar sampai memperhatikan kata yang digunakan atau diksi yang digunakan. Karena eh, Prof. Alatas sendiri itu menyampaikan bahwa apa namanya setiap kata itu memiliki makna dan setiap makna itu memiliki konsep dan setiap konsep itu ada world view-nya sendiri. Nah, jadi world view itu apa? World view itu cara pandang kita. Nah, jadi kita harus benar-benar ini bagaimana cara kita menggunakan diksi yang benar sehingga kita bisa menyampaikan ke anak-anak juga dengan pandangan yang benar juga gitu. Jadi tidak menggunakan diksi yang buruk sehingga bisa diterima oleh anak-anak seperti itu. Terus juga konsepnya harus menghindari dualisme ilmu. Nah, agama versus dunia. Kemudian guru sebagai mualim dan murabi yang menanamkan adab bersamaan dengan ilmu gitu. Jadi guru-guru di SD Selama Mana Cendekia juga kami insya Allah sedikit banyak sudah menerapkan. Contohnya kami mengajarkan bahwa minum itu harus duduk. Jadi kita harus mengajarkan anak-anak juga minum harus duduk. Kita juga minum harus duduk. Apa namanya memberitahukan bagaimana hadisnya, bagaimana minum itu dengan tangan kanan. Nah, semuanya itu dengan adab. Nah, di sini ada perbedaan persamaan konsep antara Al-Ghazali dan Al-Atas. Nah, Al-Ghazali ini eh saya belum memperkenalkan tadi di awal lahirnya tahun 1059 dan sampai 1080 Masehi. Sedangkan Al-Atas ini dari ini 5 September ya, 5 September 31 dan sampai sekarang alhamdulillah beliau masih sehat dan menjadi salah satu eh, ilmuwan muslim ya, ilmuwan muslim kontemporer lah begitu. Jadi ini di sini saya membandingkan antara ilmuwan muslim kontemporer dan ilmuwan muslim yang zaman dahulu gitu. Nah, untuk zaman dahulu, untuk zamannya Al-Ghazali itu dan Al-Ghazali sendiri memilih fokus ke tazkiyah jiwa dan akhlak. Sedangkan Al-Atas itu lebih ke penanaman adab. Nah, jadi segala yang ditorehkan oleh ilmuwan kita ini, ilmuwan muslim ini pasti ada unsur apa namanya lingkungannya juga ya dan kemungkinan di zaman Al-Ghazali ini lebih dibutuhkan tazkiyah jiwa dan akhlak. Nah, untuk di zaman sekarang Alatas melihat ternyata yang dibutuhkan adalah penanaman adab seperti itu. Nah, untuk tujuannya sendiri dari Al-Ghazali kebahagiaan dunia akhirat. Nah, kalau misalnya di Al-Atas di zaman sekarang ini lebih ke insan adabi gitu. Kemudian ilmunya lebih ditekankan di ilmu yang bermanfaat. Kalau di Al-Atas sendiri ilmu yang beradab dan terkait dengan makna gitu. Peran gurunya sebagai murabi dan teladan di Al-Ghazali, di Al-Atasnya sebagai mualim dan penanaman adab. Nah, di sini ada quotes kunci ya dari Al-Ghazali. Pendidik adalah mengarahkan manusia menuju kesempurnaan sesuai fitrahnya sedang alatas takdif
Ta'dib is the process of installing adab in man. Nah, kemudian ini, maaf, saya langsung ke penutup. Pendidikan adalah pembentukan insan beradab dan bertauhid. Pengajaran adalah sarana untuk mencapai pendidikan yang benar. Jadi pendidikan tanpa pengajaran tidak bisa dan pengajaran tanpa pendidikan juga tidak akan tercapai. Nah, untuk integrasi kami, integrasi konsep Al-Ghazali dan Al-Atas di SD Islam Amanah Cendekia, yang sudah tertoreh di visi dan misi kami adalah mencetak insan berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Maaf, saya belum bisa menyampaikan banyak karena kata-kata saya juga terbatas dan suara saya juga terbatas. Mungkin jika ada pertanyaan boleh ditanyakan aja Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah Miselia atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar, adakah yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah disampaikan tadi? Silahkan bertanya bebas karena cuma kita berempat. Ustazah Atmi, apakah ingin bertanya Ustazah Atmi atau Ustadz Daru? Wah, besok aja kayaknya diskusi langsung. Ini baru di perjalanan. Masya Allah, sehat-sehat Ustaz Oke, Admi. siap. Baik, berarti ini tidak ada pertanyaan ya. Ya, Baik, Saya kalau begitu, oh ya, silakan eh, Ustaz Daru bertanya. kalau apa ini perbedaan antara adab dan akhlak itu apa ya Ibu? Terima kasih pertanyaannya itu. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Daru. Pendidikan, eh, perbedaan pendidikan dan apa tadi maaf? Perbedaan akhlak dan adab ya. Pendidikan akhlak Oke. sama adab yang Ghazali. Oh dari Al-Ghazali. Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin Pak, biar sekalian saya tampung. Mungkin cukup itu dulu pertanyaannya. Kalau dari saya. Oke. Hmm. Mungkin ini pertanyaan untuk memancing ini ya, apa namanya, webinar di pekan depan gitu. Pekan depan itu insya Allah akan membahas tentang pendidikan karakter yang mana di dalamnya pasti ada perbedaan makna akhlak dan karakter dan pendidikan akhlak dari Al-Ghazali serta Al-Atas sendiri seperti itu. Terima kasih Pak Daru sudah menanyakan. Insya Allah akan saya jawab dengan presentasi pekan depan seperti itu. baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Arsa ingin bertanya, Arsa? Baiklah, berarti ini langsung ditutup aja ya, Us. Ya, Baik, peserta webinar yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara webinar pada malam hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Miselia atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Dan hadirin peserta webinar sekalian, nantikan kajian webinar seri selanjutnya yang akan dilaksanakan pada
hari Ahad tanggal minggu depan tanggal Ahad depan. 7 yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 7 September tahun 2025 yang berjudul Perbedaan Pendidikan Karakter dan Adab. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kita dapatkan semoga ilmu yang telah kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi